Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Orang kaya membela gadis kecil yang mengemis di dekat toko. Ketika melihat matanya, dia menyadari telah melihatnya sebelumnya. Dikutip dari erabaru.net, seorang pria kaya menyelamatkan seorang gadis kecil miskin yang mengemis di luar mal ketika seorang penjaga mengancam akan mengusirnya. Namun ketika dia melihatnya dengan lebih baik, dia bingung dengan mata jamrutnya yang besar dan polos yang dia kenali dari tempat lain. Pengusaha Taylor Fisher tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat seorang gadis kecil meminta uang kepada orang yang lewat di depan sebuah toko di pusat kota. Para penjaga mengancamnya, tetapi dia menolak untuk pergi dan tetap duduk di tangga. Seorang penjaga akhirnya meraih tangannya dan mulai menyeretnya menuruni tangga. Gadis malang itu mulai menangis, dan Taylor tidak bisa menahan diri untuk tidak membantunya. "Permisi tuan," dia memanggil penjaga. "Tolong tenang dan tinggalkan gadis kecil itu sendirian. Kamu belum pernah bertemu bocah kecil ini. Dia datang ke sini setiap hari dan mengganggu semua orang yang mengunjungi toko. Ikuti saranku dan pergi saja. Jangan buang waktumu untuknya," kata penjaga toko itu. "Tidak apa-apa tuan," Taylor meyakinkannya dengan sabar. "Aku akan menjaganya." "Oh, sungguh? Kenapa kamu?" "Oh, oke. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku tidak ingin melihatnya mengganggu orang lain lagi. Jika aku melakukannya, aku akan menendangnya keluar," gumamnya sambil berjalan pergi. Taylor berjongkok dan menghadap gadis kecil itu yang berdiri dengan kepala tertunduk, terisak, rambut panjangnya tergerai di wajahnya, dan kulitnya pucat seolah semua darah telah dihisap dari tubuhnya. "Halo, namaku Taylor. Dan kamu?" "Namaku Sophie," kata gadis kecil itu sambil menghapus air matanya. "Jadi Sophie, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Di mana ibu dan ayahmu?" "Aku mengemis uang. Adik laki-lakiku lapar dan ibu sakit. Ayah pergi ke malaikat." "Ah, begitu. Jangan khawatir Sophie, aku akan membantumu," kata Taylor tersenyum cerah padanya. "Bagaimana kalau aku membantumu membeli makanan untuk adik-adik lakimu dan baju baru untuk dirimu sendiri? Pakaianmu tampak kotor. Ada mall di sini. Maukah kamu ikut denganku?" Dia bertanya, mengulurkan tangannya untuk dipegang. Sophie menatapnya dengan matanya yang besar dan polos, menyeka air matanya dan menggerakkan rambut yang berserakan di wajahnya menunjukkan mata zamrudnya yang dalam. Ketika Taylor melihat matanya, dia hampir membeku di tempatnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Dia menyadari bahwa dia telah melihat mata itu sejak lama ketika dia baru saja lulus. "Betulkah?" Sophie bertanya, memotong pikirannya. "Apakah kamu benar-benar akan membantuku?" "Oh, apa? Ya, aku akan melakukannya." "Terima kasih, kamu manis, sama seperti ibuku," Sophie menjawab sambil memegang tangannya dan berjalan bersamanya ke mall. Taylor mendapatkan pakaian dan sepatu barunya dan makanan bayi untuk adiknya. Saat dia membayar di kasir, dia melihat Sophie menatap seorang anak kecil yang sedang makan es krim bersama orang tuanya. Cara dia memandangnya membuat Taylor sadar bahwa dia mungkin belum makan selama berhari-hari, jika tidak berminggu-minggu. Jadi setelah berbelanja, dia membawanya ke restoran dan memesankannya burger keju besar dan coklat kocok. Sophie menerka makanan segera setelah tiba, dan Taylor tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya, terutama matanya. "Di mana kamu tinggal, Sophie?" Dia dengan lembut bertanya saat dia selesai makan. "Apakah itu dekat dengan toko tempat kamu duduk tadi?" "Ya," gadis itu mengangguk, menyeruput tetes terakhir dari coklat kocoknya. "Jika kamu sudah selesai, bisakah kita ke rumahmu sekarang? Ibumu pasti khawatir."
"Baik," katanya riang saat dia berdiri. Tyler mengantarnya pulang dan ketika dia melihat bangunan bobrok tempat tinggal keluarga Sophie, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. "Tolong tunggu di sini sementara aku memanggil ibu," katanya dan berlari masuk. "Ibu, ibu, ibu, keluar." Tyler bisa mendengar suaranya semakin samar. Butuh 2 menit sebelum ibu Sophie muncul dari dalam menggendong bayi kecil di lengannya. Tyler menjatuhkan tas belanja dari tangannya ketika dia melihatnya. Dia tampak rapuh dan miskin, tapi dia bukan orang asing baginya. Dia adalah cinta pertamanya, Anne, yang memiliki mata zamrud yang sama dengan Sophie. "Oh, astaga, Anne, apakah itu benar-benar kamu?" serunya, matanya melebar karena terkejut. "Kupikir kau pindah ke luar negeri bersama suamimu. Itu yang dikatakan pemilik rumahmu padaku." "Tyler, aku tak percaya kau ada di sini. Bagaimana kamu menemukan rumahku?" dia bertanya, sedikit malu dengan keadaannya. "Apa yang terjadi padamu, Anne? Dan mengapa Sophie mengemis di jalanan? Apakah kamu tahu di mana aku menemukannya? Dia sedang duduk di luar toko meminta uang." "Apa?" Mata Anne berkaca-kaca. "Saya tidak tahu itu. Dia bilang dia akan keluar untuk bermain." "Jelas, bukan itu masalahnya. Sophie seharusnya tidak melakukan semua itu. Apa yang terjadi? Tolong jangan merasa buruk tentang apapun dan beritahu aku. Tolong." "Ya, maukah kamu masuk? Aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak bisa berdiri terlalu lama." "Oh, baiklah." Melangkah ke dalam, Tyler bisa melihat rumah Anne sangat membutuhkan perbaikan. Seluruh rumah hanya memiliki satu ruangan dengan ruang kecil di sudut yang dibagi rata oleh dapur dan sebuah meja kecil yang ditumpuk dengan piring-piring kotor. Ada kasur kotor di tengah ruangan tempat dia mengira-ngira mereka tidur dan sofa usang di sudut lain. "Ceritanya panjang, Tyler," kata Anne, matanya mulai berkaca-kaca. "Suamiku dan aku telah pindah ke luar negeri, tetapi kami kembali setelah beberapa tahun. Kami pindah dengan mertuaku, tetapi setelah suamiku meninggal karena serangan jantung 6 bulan yang lalu, mertuaku mengusirku. Aku bekerja sangat keras untuk anak-anakku yang berdampak pada kesehatanku. Tapi aku tidak peduli. Aku terus bekerja sampai aku terbaring di tempat tidur. Omong-omong, bagaimana dengan kamu? Aku pikir kamu akan pergi ke kota untuk studi yang lebih tinggi." "Sudah, lalu aku kembali untuk mencarimu. Namun sudah terlambat, kamu sudah menikah." "Ah, begitu. Jadi kamu punya istri dan anak juga?" "Tentu saja tidak, Anne. Ingat, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan menikahimu. Aku tidak melanggarnya. Aku menunggumu. Sejujurnya aku siap menjagamu dan anak-anakmu. Aku telah bertemu Sophie dan aku ingin memiliki anak perempuan seperti dia." "Pelan-pelan, Tyler. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan ini. Kau tahu semuanya terjadi begitu cepat. Dan luangkan waktumu, Anne," katanya. "Tapi tolong, kamu tidak tinggal di sini lagi. Kalian ikut denganku. Sophie layak pergi ke sekolah dan belajar daripada mengemis, dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku tidak memintamu untuk terburu-buru melakukan apapun. Kamu punya banyak waktu untuk mempertimbangkan apa yang Anda inginkan." Anne tidak menyetujui permintaan Tyler untuk tinggal bersamanya, tetapi dia bersikeras, jadi dia tidak punya pilihan selain menuruti. Keesokan harinya dia membantunya memindahkan barang-barangnya dari rumah sebelumnya ke rumahnya, dan Anne mengamati bahwa dia tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun. Tyler masih pria yang sama, perhatian yang akan melakukan segalanya untuknya. Dia menemaninya ke kunjungan dokter dan merawatnya, menghadiri acara sekolah Sophie sebagai orang tua dan bahkan merawat bayinya, Kevin. Setelah melihat cinta dan dedikasinya, Anne tidak bisa tidak jatuh cinta lagi padanya. 6 bulan kemudian dia melamarnya dan Tyler tentu saja mengangguk ya.
Mereka memutuskan untuk mengikat simpul dalam upacara intim di sebuah gereja kecil. Sophie kecil sangat senang memiliki Tyler sebagai ayah barunya, dan Tyler serta Anne senang mereka akhirnya bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anda tidak bertemu orang secara kebetulan. Tyler dan Anne ditakdirkan untuk bersatu kembali. Itulah sebabnya dia bertemu Sophie di luar mall. Cinta tidak mengenal batas. Tyler sangat mencintai Anne sehingga dia tidak pernah menikah dan menunggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.